dan bahagia. Selamat pagi, Bapak Ibu guru hebat. Harus didiseminasikan kepada teman-teman guru di sekolah tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman yang lain juga mengetahui dan mampu mengimplementasikan dalam pembelajaran, baik itu metode yang digunakan, pendekatan yang digunakan, alat peraga yang digunakan, dan bentuk maupun teknik proses pembelajaran yang dilaksanakan. Ayat Al-Quran ya, yarfa'illahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Jadi kalau orang barat ngomong ya long life education. Jadi belajar sepanjang hayat. Diseminasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi dengan, dan judulnya cukup menarik. Mudah-mudahan nanti tambah ilmu, tambah banyak, tambah pelajaran. Yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Juli Astuti SPD, SD dengan materi pembelajaran diferensiasi. Kepada Ibu Juli Astuti, disilahkan. Ya. Grafik Freire adalah grafik visual yang dikembangkan oleh Freire untuk membantu murid dalam mendefinisikan konsep atau kosakata diagram. Ya, diagram ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu definisi, karakter, contoh, dan bukan contoh. Definisi di sini adalah definisi pembelajaran diferensiasi. Yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi ini adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid yang memberikan keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi diri sesuai dengan kesiapan belajar atau readiness, minat belajar, dan profil belajar. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas, yaitu yang pertama menentukan tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. Pembelajaran sosial dan emosional. Apa itu pembelajaran sosial dan emosional? Bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Bapak Ibu, ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional. Tentunya yang pertama kita tentukan kompetensi dasar dan IPK-nya. Ini sudah ada ya Bapak Ibu. Kemudian kita di sini ada tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, yang sudah dijelaskan tadi di depan, bahwa dalam tujuan pembelajaran kita harus memperhatikan A, B, C, D. Untuk acara selanjutnya yaitu umpan balik dan tanggapan. Namun itu hanya bersifat teori. Luar biasa pemaparan dari calon-calon guru penggerak, sudah materinya sudah ya kerangkum di tadi yang sudah dipaparkan. Apa yang dikatakan oleh Pak Dartono memang betul. Jadi memang ini masih berupa teori. Ini tantangan terbesar bagi kita, bagaimana untuk mengimplementasikan praktek secara langsung, khususnya dalam pembelajaran diferensiasi. Yang saya ingin tanyakan, ya intinya terkait dengan diferensiasi, ya memang sudah bentuk konten, proses, dan
produk. Apakah dalam pembelajaran tersebut ketiga-tiganya itu harus terfasilitasi ataupun hanya salah satu 3 bentuk saja, maksudnya hanya kontennya saja, prosesnya saja, ataupun produknya saja. Seperti itu, saya ingin minta pemahamannya saja. Baik. Terima kasih sebelumnya. Yang pertama, saya akan mencoba menjawab tadi yang di pertanyaan Pak Dartono. Untuk praktek langsung itu untuk link YouTube sudah di-share di obrolan gitu Pak. Nanti bisa dilihat contoh langsungnya. Nah, kemudian untuk pertanyaan dari Pak Puja terkait pembelajaran berdiferensiasi tadi ada 3, ada konten, ada proses, dan produk. Apakah dalam setiap pembelajaran ketiganya ini bisa diterapkan? Ini tergantung pembelajarannya Pak. Jadi bisa 1, bisa 2, atau juga bisa ketiganya langsung. Nah, untuk di contoh yang sudah saya lakukan di YouTube itu, kemarin saya melakukan ketiganya. Kebetulan materi yang saya lakukan itu adalah tata surya. Nah, untuk kontennya saya menayangkan video di kelas. Nah, kemudian untuk prosesnya itu anak berdiskusi secara langsung di kelas mengenai pembuatan miniatur dari tata surya. Dan untuk produknya itu anak praktek secara langsung, kemudian menerangkan di depan kelas hasil dari diskusinya. Jadi di sini kesimpulannya tergantung materi yang kita ajarkan. Apabila ketiganya bisa dilakukan, berarti ketiganya dilakukan. Seperti itu Pak Puja. Kemarin sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan berintegrasi dengan KSE. Monggo di situ Bapak Ibu bisa melihat, mencermati bagaimana step-stepnya atau langkah-langkahnya yang sudah kami lakukan. Sebaiknya itu 3-tiganya kita laksanakan, begitu Pak Puja. Jadi kalau mau memilih juga salah satu ataupun 2 pun boleh saja. Dan alangkah baiknya bisa semuanya, begitu agar pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu bisa terlaksana dengan baik dan sempurna. Tadi yang disampaikan oleh teman-teman adalah gambaran proses pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu kepada para calon guru penggerak, apa yang tadi sudah disampaikan yaitu link YouTube, silakan untuk disebarkan biar dilihat semua oleh teman-teman di sini. Nanti teman-teman pada saat melihat itu tidak boleh menjustis, tapi alangkah baiknya kalau kita sudah melihat, kita implementasikan dan kita tambahi yang lebih lengkap gitu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, bisa ditransformasikan pada teman-teman yang belum mengikuti program CGP ini. Sekali lagi, saya mendukung sepenuhnya dan mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya jadi guru yang betul-betul profesional ya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di pendidikan. Acara pada pagi hari ini, salah satu visi guru penggerak yaitu mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu upayanya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Sampai jumpa di lain hari. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Astuti, SPD SD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik.
Rangkaian dari supervisi akademik ini ada 3 alur. Yang pertama, pra-observasi, yang kedua, observasi, dan yang ketiga, pasca observasi. Untuk hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan yang pertama, yaitu pra-observasi bersama rekan saya, Ismawati SPD. Beliau merupakan guru kelas 2 SD Negeri Gunung Telu 01. Baiklah, saya akan langsung melaksanakan kegiatan pra-observasi dari supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bagaimana kabarnya Bu Isma? Alhamdulillah baik. Bu Yuli bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat sekali. Secerah wajahnya Bu Isma yang selalu cantik. Oke, baiklah Bu Isma, seperti yang sudah kita agendakan kemarin, bahwa hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi ya Bu ya. Tujuan dari kegiatan pra-observasi ini yaitu membantu Bu Isma mengidentifikasi bagian-bagian apa saja dari pembelajaran yang merupakan fokus Bu Isma untuk pengembangan diri. Bagaimana Bu Isma, sudah siap? Insya Allah siap Bu Yuli. Oke, nanti saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu ya. Oke. Kira-kira Bu Isma memiliki waktu longgar kapan Bu untuk melaksanakan observasi pembelajaran? Untuk waktu insya Allah nanti saya siap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Bu Yuli. Oh, berarti Senin depan ya Bu ya. Bertepatan pada tanggal 15 Mei 2023. Ya, kalau boleh tahu pelajaran apa saja nanti yang menjadi fokus pembelajaran Bu? Karena kelas 2 itu tematik, maka saya akan melaksanakan pembelajaran tema 8, keselamatan di rumah, dan pembelajaran subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Pembelajaran yang ketiga yang mencakup materinya itu terdiri dari 3 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Oh, berarti nanti ada 3 cakupan materi ya Bu ya yang terintegrasi dalam pembelajaran nanti ya, yaitu matematika, bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP seperti Bu ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Isma capai nanti itu apa saja? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan mengamati gambar dan teks percakapan dari PPT yang ditayangkan nanti, siswa dapat membaca kalimat sederhana yang di dalamnya memuat aturan penggunaan tanda titik dengan lafal dan intonasi yang benar. Kemudian dengan tanya jawab, siswa dapat menemukan penggunaan tanda titik sesuai aturan pada kalimat yang telah dibaca dengan benar. Kemudian dengan mengamati gambar, siswa dapat menulis kalimat dengan memperhatikan aturan penggunaan tanda titik dengan benar. Dengan penugasan, siswa dapat membaca kalimat yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lalu dengan mengamati model jam, siswa dapat menemukan konversi satuan waktu dengan benar. Kemudian dengan model jam, siswa dapat menentukan lama waktu kegiatan dalam satuan jam dengan benar. Kemudian dengan mengamati gambar dan pemodelan, siswa dapat mengidentifikasi gerak bagian anggota tubuh dalam tarian sesuai dengan iringan musik dengan benar. Kemudian yang terakhir, dengan mengamati pemodelan, siswa dapat melaksanakan gerak bagian anggota tubuh dalam tarian sesuai dengan iringan musik dengan percaya diri, begitu Bu Yuli. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Karena cakupannya itu atau yang terintegrasi itu ada 3 mata pelajaran, bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP, sehingga Bu Isma itu menuangkan tujuan pembelajarannya juga yang mencakupi dari tiga mata pelajaran tersebut ya Bu ya. Iya betul. Tadi kalau tidak salah Ibu nanti akan menanyakan PPT ya Bu ya tentang pembelajaran tersebut, benar begitu Bu? Iya Bu Yuli, namun dalam PPT tersebut tidak saya klasifikasikan sendiri-sendiri, namun terintegrasi tematik begitu. Oh iya, karena memang tematik ya Bu ya. Jadi PPT-nya juga nanti akan mencakup bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Cuman hanya saja tidak ini PPT bahasa Indonesia, ini PPT matematika, ini PPT SPDP seperti itu ya Bu ya. Oke, sangat bagus sekali Bu, luar biasa. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi Bu,
kira-kira apa saja area pengembangan yang ingin Ibu capai? Baik Bu Yuli, untuk area pengembangan yang hendak dicapai, yang pertama kemampuan menyampaikan media pembelajaran yang inovatif dan menarik, lalu memperhatikan kesiapan dan kebutuhan peserta didik sesuai kemampuan, kemudian kompetensi meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Oh begitu ya. Berarti ada 3 area pengembangan yang akan dicapai ya Bu ya. Yang pertama media pembelajaran yang inovatif, kemudian persiapan dan kebutuhan belajar siswa itu, serta pembelajaran yang berpusat pada murid seperti itu ya. Nah, dari area pengembangan itu kira-kira strategi apa saja yang sudah Ibu siapkan untuk pelaksanaan pembelajaran tersebut? Baik, untuk persiapan yang pertama saya memetakan kebutuhan siswa mulai dari kesiapan siswa dalam belajar, kemudian minat belajar dan profil belajar atau gaya belajar siswa dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Oh iya. Kemudian perangkat pembelajaran seperti RPP. Ini saya membuat RPP yang berdiferensiasi, yang terintegrasi pembelajaran sosial dan emosional. Saya juga mencocokkan dengan silabus untuk membuat indikator pencapaian kompetensi peserta didik agar sinkron antara RPP dan silabusnya. Kemudian media pembelajaran yang akan digunakan itu seperti kardus bekas, PPT, LKPD, alat evaluasi, serta bahan ajar yang akan diajarkan pada hari itu Bu Yuli. Oh ya, berarti tadi ada PPT ya Bu, LKPD, alat evaluasi, serta bahan ajar yang akan digunakan nanti ya. Itu kalau boleh tahu seperti apa Bu? PPT, LKPD, alat evaluasi, serta bahan ajar itu saya buat sendiri Bu Yuli. Sedangkan untuk model jam tiruan itu anak-anak yang membuat sendiri dan dibawa ke sekolah untuk alat peraga gitu. Kemudian PPT saya buat tidak bersuara karena nanti saya akan menayangkan PPT tersebut sekalian diterangkan begitu. Hal tersebut saya lakukan untuk memenuhi 3 jenis pembelajaran, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Oh ya Bu, wah luar biasa sekali ya Bu ya, strategi yang sudah Ibu siapkan itu. Jadi Ibu membuat sendiri PPT, LKPD, alat evaluasi, serta bahan ajar. Dan tidak lupa juga Ibu melibatkan alat peraga konkret yang dibuat oleh siswa dan nanti digunakan sebagai alat peraga dalam pembelajaran. Tuh, nah kalau boleh tahu Bu, ya pernah tidak Ibu mendapatkan kendala dalam melaksanakan pembelajaran? Pernah Bu Yuli, ada kendala seperti yang Bu Yuli ketahui, jumlah murid kelas 2 itu kan 31 Bu, termasuk jumlah yang gemuk menurut saya. Dan sudah pasti keberagaman muridnya menjadi lebih kompleks, dengan tingkat kemampuan juga beragam. Juga hal ini menjadi kendala pada saat pembelajaran media yang saya gunakan. Belum tentu sempurna dan belum memenuhi kebutuhan murid-murid tersebut. Wah, sangat luar biasa tantangannya ya Bu ya. Itu kendalanya murid yang gemuk, yang jumlahnya banyak 31, otomatis keberagamannya juga kompleks, dan media yang Ibu gunakan ya bisa dibilang kurang inovatif seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, apa yang terjadi dengan murid-murid Ibu dengan kendala tersebut Bu? Jadi pada saat pembelajaran anak-anak itu kurang tertarik pada saat pembelajaran, sehingga ada yang main sendiri, ada yang diam saja. Anak-anak yang cepat memahami akan cepat menyelesaikan tugas, kemudian main sendiri begitu. Akan tetapi anak-anak yang lambat dalam pemahamannya, maka mereka itu akan diam saja sehingga mengerjakan tugas itu lama sekali sampai ngantuk menunggunya Bu Yuli. Sepertinya itu tantangan untuk kita semua ya Bu ya. Karena mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu ya. Nah,
untuk mengatasi tantangan tersebut, Bu? Solusi apa saja yang sudah Ibu laksanakan? Baik Bu, untuk mengatasi tantangan tersebut, solusi yang saya lakukan antara lain melaksanakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa, yaitu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi pembelajaran sosial dan emosional, kemudian menyiapkan media pembelajaran yang menarik, serta pengelolaan kelas yang baik. Gitu. Oh begitu ya Bu ya, berarti Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Itu memang pembelajaran yang digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan siswa dan juga pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu solusinya, itu memang solusi yang sangat tepat Bu. Nah dengan menggunakan media pembelajaran yang inovatif, ini akan membuat siswa akan lebih senang ya Bu ya untuk mengikuti pembelajaran. Nah untuk solusi yang Ibu akan laksanakan ini, siapa saja Bu yang bisa membantu Bu Isma? Tentunya yang sangat membantu itu rekan-rekan sejawat, khususnya Bu Yuli selaku calon guru penggerak. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Yuli yang selama ini dengan sabar membimbing saya, yang mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Sama-sama Bu Isma, itu ya. Ya memang sudah sepantasnya dan sudah sewajarnya dan sudah kewajiban kami berbagi praktik baik Bu, apa yang sudah saya dapatkan di kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya berbagi dengan rekan-rekan, dan semoga apa yang saya bagikan itu bermanfaat untuk rekan-rekan guru di SD Negeri Gunung Telu 1 khususnya, dan untuk rekan guru di Indonesia, kayak gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Isma atas waktunya. Itu mohon maaf sudah mengganggu. Tidak apa-apa di sela-sela kegiatan Bu Isma. Semoga observasi pembelajaran yang nanti kita laksanakan itu akan berjalan dengan baik ya Bu ya. Jangan menjadi beban Bu. Supervisi akademik ini adalah tempat kita berbagi praktik baik. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Isma ya. Itu salam untuk keluarga, semoga selalu sehat, dan monggo Bu Isma nanti bisa melaksanakan kegiatan yang lain lagi. Terima kasih sekali lagi Bu Isma ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.